Perkenalkan, nama saya Cecilia Tiomuri. Saya dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Materi yang saya akan bahas di sini mengenai komunikasi data. Komunikasi data ini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama ada protokol dan yang kedua ada RPC atau Remote Procedure Call. Ya, masuk saja dalam pembahasan materi yang pertama yaitu komponen komunikasi data. Di sini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu pengirim. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data. Yang kedua penerima. Penerima adalah piranti yang menerima data. Kemudian data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan. Dan yang keempat media pengiriman. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Dan yang terakhir protokol. Protokol di sini adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Bahasan berikutnya mengenai protokol. Protokol di sini dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Bahasan berikutnya terdapat fungsi dari protokol. Fungsi dari protokol ini terdapat 6 fungsi. Yang pertama fragmentasi dan reassembly. Fungsi dari protokol pertama ini adalah membagi informasi dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi beberapa paket informasi yang lengkap. Yang kedua yaitu encapsulation. Fungsi dari encapsulation ini adalah melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga, connection control. Fungsi dari connection control ini adalah membangun hubungan atau connection, komunikasi dari sisi pengirim dan sisi penerima, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Yaitu ada flow control. Fungsi dari flow control ini sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. Fungsi kelima terdapat error control. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Dan yang terakhir yaitu transmission service. Fungsi dari transmission service ini adalah memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Pembahasan berikutnya mengenai standarisasi protokol. International Standard Organization atau ISO membuat suatu struktur arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI, model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Ya, selanjutnya terdapat susunan protokol. Protokol jaringan disusun dalam bentuk lapisan-lapisan layar. Hal ini mengandung arti supaya jaringan yang dibuat nantinya tidak menjadi rumit. Tujuan dari setiap layar ini adalah memberi layanan ke layar yang ada di atasnya. Kemudian antara setiap layar yang berdekatan terdapat sebuah interface. Interface menentukan layanan layar yang di bawah kepada layar yang di atasnya. Masuk dalam pokok pembahasan yang kedua yaitu RPC. RPC ini kepanjangan dari Remote Procedure Call. RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pembahasan berikutnya terdapat kekurangan dan kelebihan RPC. Yang pertama, kelebihan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu relatif mudah digunakan dan yang kedua robust atau sempurna. Kemudian kekurangan dari RPC yaitu terbagi menjadi dua.
Yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan, dan yang kedua, berdasarkan prosedur atau structured programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan OOP. Selanjutnya, terdapat prinsip RCP dalam program client server. Yang pertama yaitu proses dan parameter dari klien. Klien mengirim pesan berisi parameter dan prosedur yang akan dipanggil. Kemudian, klien menunggu respon. Dan yang terakhir, klien mengirim pesan berisi parameter dan prosedur yang akan dipanggil. Selanjutnya dari server. Server menunggu klien, kemudian server membaca parameter dan menjalankan prosedur yang dipanggil. Seterusnya, server mengirim hasilnya ke klien, dan yang terakhir, server menunggu klien. Pembahasan terakhir dari RPC yaitu ada studi kasus tentang RPC dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus ini terdapat 2 contoh. Yang pertama, proses ngeprint di warnet, dan yang kedua, mengontrol suhu AC dengan gadget. Inilah hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.